Sebelum kita lanjut, saya ucapkan terima kasih sudah menonton, like, follow dan subscribe Anda sangat berarti bagi kami untuk menambah semangat menciptakan konten yang lebih bermanfaat. Konsepnya tuh digital. Kalau untuk barang-barang koleksi sejarahnya itu sebenarnya sedikit, sangat sedikit. Jadi kita aplikatif sejarah. Nah ini kita yang pertama ada mengenai bupati-bupati Bekasi. Total di sini ada 17 bupati. Jadi lengkap ya, semua utang. Atmaja SH. Mantap, keren ya. Pada akhir tahun 2018, Ini kena Wakil COVID ya? Bupati Eka Supriya Atmaja ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai pelaksana tugas Bupati Bekasi dan dilantik secara resmi oleh Wakil Gubernur Jawa Barat UU Rizanul Ulum di Bandung. Eka Supriya Atmaja yang dilahirkan di Bekasi pada tanggal 9 Februari tahun 1970. Berarti semua bupati sejak berdiri Bekasi udah ada. kita juga ada patung-patungnya juga. Dari awal Ini siapa ini? kita kayak gitu bupati pertama. Oh, Tapi ini ini Pak Suwana Rumar. Tapi ini waktu masih nyatu sama Jatinegara. Aktivitas Eka Supriya Atmaja Kalau yang ini? Ini Pak Nausan. Ini? ketika ia berhasil Ini Pak menjadi Prawira. bupati Sawarya, Kecamatan Cikarang Ini juga ada Barat, keterangan Kabupaten Bekasi pada pemeriksaan. Oh, yang di atas namanya ya? Ya, jadi Lengkap ya? Setelah memegang jabatan sebagai kepala desa selama 12 tahun, pada 2013, Eka Supriya Atmaja melanjutkan Baru kesini, baru tahu ini ya. Bagus semua ya. pada 2014, dirinya berhasil menjadi anggota DPRD Kabupaten Bekasi periode tahun 2014 sampai tahun 2019, yang kemudian ditetapkan sebagai Uang pertama. Terus? Nah ini ternyata itu ditemukannya itu sama warga di permukiman warga. Ini yang di koleksi ini hibah dari warga semua. Jadi tadinya di koleksi pribadi, kemudian dihibahkan ke distributor, kita display di sini. Ya persebarannya sampai ke daerah Pondok Gunung. Ini manusia apa Ini nih? ya. Kok tinggal digesek gini ya? Keren ya. Ini ada bukunya. Selain itu, dalam catatan Ini interaktif. Wah, kayak buku ya? Iya kayak buku. Wih, keren nih. Boleh nggak? Jadi ini kalau dibalik berarti Iya ganti lagi, ganti Wih. gambar lagi. itu pakai teknologi baru tapi ya. pusat kekuasaan Mantap ya. kerajaan Tarumanagara belum dapat ditentukan secara pasti. Di Monas juga ada kayak gini ya? Leiter, Kalau di seorang Monas peneliti asal belum Belanda, ada, tapi di Fathahillah sudah hampir-hampir mirip. Tapi yang kayak berdasarkan gini, prasasti-prasasti yang itu telah baru ini. ditemukan, wilayah kerajaan Tarumanagara diperkirakan Tarumanegara, dari Karawang ya? Banten di sebelah Tarumanegara barat dari Bogor hingga sampai, Citarum sebagai batas kerajaan di sebelah timur. Satu Jawa Barat itu Pak. Lokasi penemuan prasasti-prasasti peninggalan kerajaan Tarumanagara. Ini satu buku satu halaman ini berapa lama ini di daerah selesai? dusun Ini Batu paling Tumbuh. cuma 2 menit. Jadi 2 menit ya? ini cerita mengenai peralihan dari zaman manusia purba ke kerajaan Tarumanegara. Penelitian mutakhir dari para ahli sepakat bahwa kebudayaan bumi merupakan periode akhir dari masa prasejarah. Tapi kertas Zaman biasa ya ini. berganti, masa prasejarah Di sini berlalu ini. dan digantikan dengan masyarakat yang Tapi dipengaruhi oleh kebudayaan herannya itu bumi. bisa beda ya kalau dari dibuka ini. sumber yang cukup terbatas. Hebat Jadi juga. kan orang kan nggak bosan baca sejarahnya. Ada Berdasarkan prasasti-prasasti yang inilah telah nama ditemukan, Bekasi ini wilayah awalnya itu kerajaan dari Tarumanagara kerajaan Tarumanegara itu. diperkirakan membentang Mulai dari Cakra Cengkeh Baga, Banten di sebelah barat Nagasasi, hingga Bekasi. Citarum Itu semua ini yang dijelasin di sini. kerajaan di Di sebelah timur. prasastinya. Ini kebanyakan di daerah Bogor Pak. prasasti-prasasti Jadi karena kan dia di sepanjang alur Sungai Citarum. mempunyai jarak cukup berjauhan. Di daerah dusun Batu Tumbuh, Jakarta Utara, menurut catatan dari bukti arkeologi, hanya Di daerah Karawang Pak. Jadi di pertengahan sawah. Nah waktu itu ada petani menggali, tiba-tiba di bawah tuh ada gundukan. Pas digali ternyata ada candinya. Lengkap ya arca batu dari masa kerajaan Tarumanegara yang
Berdasarkan prasasti-prasasti yang telah ditemukan, wilayah kerajaan Tarumanagara diperkirakan membentang dari Ciganjang Banten di sebelah barat hingga Citarum sebagai batas kerajaan sebelah timur. Lokasi penemuan prasasti-prasasti peninggalan kerajaan Tarumanagara mempunyai jarak cukup berjauhan. Tahun 1906 Keramiknya nih. keramiknya, lantainya juga sebagian besar masih asli. Karena yang punya ini orang Tionghoa yang punya awalnya. Jadi bangunannya itu pencampuran. Ini sebelum merdeka ya? Iya, tahun 1906. Jadi dia tua tanah. 1906. 1906 udah ada keramik seperti ini ya? Dari Cina ini langsung dekat. Karena dia ini tuan tanah, pangkatnya kapiten. Pangkatnya kapiten, dia punya anak namanya Kovan Tambun. Kovan Tambun. Nah, itulah cikal bakal kata Tambun. Oh, itu awal Ya, itunya. jadi yang punya namanya Kou Cengki, punya anak Kovan Tambun. Nah, karena dulu di bangunan satu-satunya yang tinggi di Bekasi di kabupaten, makanya lah dulu nama gedung itu Lantuis Tambun atau gedung tinggi. Cikal bakal. Ini? Yang ini? Nah, kalau ini serangan Mataram ke Betawi ya, nanti kita lihat di dalam ada dioramanya. Jadi ini dulu dari kerajaan Tarumanagara, kemudian pecahannya. Ini pecahannya setelah Tarumanagara itu dipecah jadi kerajaan kecil. Salah satunya kerajaan Galuh. Ini apa ini? Jadi perang Pasundan Bubat ini perang antara Majapahit sama Galuh. Jadi dulu itu Majapahit sudah hampir menguasai seluruh Nusantara kecuali Jawa Barat, tanah Sunda. Akhirnya Raja Hayamuruk ini mengambil cara diplomatis lah, dilamar putri dia Pitaloka, anaknya penguasa kerajaan Galuh. Nah, pas mau ketemu di Bubat itu di Jawa Timur, karena Gajah Mada itu punya Sumpah Palapa itu, akhirnya diserang tiba-tiba. Bahkan tidak siap, tadinya kan mau bertemu itu untuk melamar. Nah, akhirnya rombongan kerajaan Galuh ini banyak yang gugur. Putri di Pitaloka marah, ngerasa bersalah, akhirnya bunuh diri. Nah, Inilah dia ya. ya, jadi akibatnya hubungan Jawa Barat dan Jawa Timur sama Jawa yang lain itu nggak harmonis. Nah, sama Belanda dipelintir lah cerita itu. Akibat perang ini orang Jawa sama Sunda nggak boleh menikah. Dulu tuh ada desas-desusnya seperti itu. Tapi sekarang udah banyak ya. Nggak boleh kayak gitu. Ini lukisan ketika Kali Candrabaga digali. Jadi digalinya itu diukurnya menggunakan 6.122 tombak, 11 km. Jadi supaya kapal tuh bisa lewat. Ini di mana ini? Jadi Ini kan laut ini. Ini ceritanya gambaran di Kali Bekasi. Jadi dulu dari Bekasi sampai BKT itu dulu supaya bisa lewat kapal-kapal kecil. Kemudian kedua buat mencegah irigasi banjir. Karena kan Tarumanagara itu di sepanjang Sungai Citarum itu. Oh, ini piagam ya? Nah, kalau ini prasasti-prasasti. Ini yang paling penting ini tentang kerajaan Galuh. Ini peta. Peta-peta lokasi-lokasi ini. Nah, kalau ini penting dari kerajaan Sunda. Jadi dia ada corak-corak batiknya. Tempat air ya? Kalau ini buat dibawa ke bekal tubuh. Oh. Kalau ini untuk wadah minum sehari-harinya. Oh, beda ya? Beda ukuran. Kalau ini? Kalau ini untuk dibawa ketika berlayar. Buat Ketika air tawar. Oh, ini dia ya. Luas juga ya ini ya? Luas. Museumnya? Ini dulu. Ini aksara. Ini aksara Sunda Palawa. Oh, ada ini juga ya? Aksaranya ya? Ada. Karena dari sini prasasti batu. Ini juga replika ini. Karena ada hubungannya dengan Pajajaran makanya. Ini tulis di batu. Iya, di batu. Prasasti batu tulis. Yang nulis ini apa dulu? Dulu Gak ada ini ya? Gak ada keterangannya. Gak ada keterangannya ya? Kalau ini punya Belanda dulu. Oh, beda ya sama. Ini kayak keramik nih. Kalau itu tanah liat ya. Iya. Dan buat taruhan. Ini juga Ini sama interaktif, cuma dia bedanya cuma ngeluarin suara aja. begini nih. Setibanya di sebuah lapangan,
gambarnya nggak yang seanimatik tadi. Ini tapi teknologi sekarang ya. Iya, kita memenuhi kebutuhannya. Ini baru berapa lama ini museum ini udah seperti ini? Kalau revitalisasinya itu dari 2019 Pak sampai 2020. 2020 dibukanya 19 Maret 2021 peresmian. Jadi baru 1 tahun. Tapi belum banyak yang tahu kali ini ya. Yang Kalau untuk orang Bekasi itu, museumnya keren kayak gini. kalau orang Jakarta kayaknya kurang. Bekasi juga. Kalau ini Kalau ini tentang, nah itu tadi yang lukisan tadi ini. Ini tentang prasasti Tugu itu Pak. Ini cerita mengenai prasasti Tugu, ini isinya menceritakan Raja Purnawarman itu menggali 20 sungai. Ini Prabu Siliwangi. ini rajanya dulu nggak? Kalau ini dia udah masuk ke Kerajaan Sunda. Kerajaan Sunda ya. Nah ini Watu Gigilang atau Batu Gilang, ini dulu penobatan raja. Jadi kalau raja mau dinobatkan itu dulu beliau akan naik ke atas batunya, lebih besar batunya, terus kemudian baru ditabiskan. Yang asli seperti itu Pak, ada di Kesultanan Banten. Dia naik di sini ya. Iya naik sini. Keren ya. Menurut naskah cerita Marathi, menjelang kerajaan Tarumanegara berakhir pada abad 7 Masehi. Di sebelah barat Sungai Citarum sudah ada kerajaan Sunda, dan di sebelah timur Saya juga kalau ini naik. terdapat kerajaan Galuh dan Oh iya ya. di Kabupaten Jawa. Keren ya. Sekarang Jadi ini cerita mengenai kerajaan Sunda, tapi kedua kita bisa masuk ke kerajaan animasi. berhasil disatukan oleh Sanjaya atau Maharaja Sensornya di Agastya. sini. Makanya kalau kita turun dari lingkaran merahnya, ini nanti Sanjaya dia bakal ini sehingga ulang lagi dari awal ya. kerajaan Oh, Kita harus berdiri di sini. kerajaan oke. Ada di bawah kerajaan Mataram. Tahun berapa ini? Ini kejadian tahun 1628. Jadi Belanda itu dulu udah bangun Benteng Kolem di Batavia. Makanya kan ada nama jalannya, jalan Pintu Besar ya. Pintu besar. Karena dulu itu Belanda itu ngebangun benteng tuh sekitar Batavia itu Palawan. Nah ini Belanda ini mengancam perekonomian Mataram Islam. Karena tahun 1628 ini dilakukan serangan ke Mataram, ke Batavia tahun 1628. Tapi ini bukan Belanda kan ini? Ini lawan Belanda. Ini tentara Mataram. Oh, Jadi sama Mataram ini Sungai Ciliwung itu dibendung. Akhirnya itu orang Belanda itu banyak yang kena kolera. Salah satu yang tewas itu J.P. Kuhn karena J.P. penyakit Kuhn. kolera itu yang Petersen Kuhn. Tapi akhirnya kalah tahun 1629 dilakukan serangan kedua lagi sama Belanda. Lumbung makanannya itu dibakar. Makanya pada saat perang 1629 ini banyak tentara Mataram itu yang mati kelaparan, sisanya itu larinya ke daerah Tambun, ke daerah Pekopen. Pekopen. Karena kan itu masih satu wilayah. Kemudian ada juga yang lari ke daerah Banten. Jadi 2 kali serangan, dua-duanya gagal. Tuh, runtuhnya Mataram Islam. Teater 3 dimensi sama teater Ada di atas ya? Ada, kita nanti nonton di atas. Ini tahun 1906 ini bangunan utamanya cuma yang ini. Kemudian tahun 1910 baru tambah pavilion sampai ke sebelah Pak. Kemudian ada dibangun lagi satu tahun 1925 di samping. Jadi sempat juga jadi kantor bupati di sini. Cepat. Ya, Tahun berapa? Ini tahun sebelum Bekasi memisahkan diri sekitar tahun 1947. Ya. Berarti baru merdeka dong habis. Baru merdeka. Nah, kenapa memisahkan diri dari Jatinegara? Dulu kan sama Belanda itu mau dibangun RIS ya, Republik Indonesia Serikat. Jadi dulu Bekasi ini mau nggak mau masuk ke negara Pasundan. Nah ini sama Kiai Nurali karena beliau menolak, karena memisahkan diri jadi kabupaten mandiri.
ini Bekasi di bawah kekuasaan VOC, jadi kita bisa. Tapi kalau nggak ada yang mandu bisa salah-salah ya. Iya. Saya aja nih kalau misalnya jalan sendiri nggak ngerti ini. Paling cuma ya menonton aja biasa. Enakan kayak gini ya, Bidu. Kalau misalnya pakai pemandu mungkin kita bisa. Berarti kalau kita di sini aja dijelasin ini lama juga ya, maksudnya ini durasi waktunya? Iya, kalau misalnya biasanya kalau pengunjungnya excited 2 jam selesai. Karena nonton teater 2 menit. Ini inti dari apa ini yang ditampilkan ini apa ini intinya ini? Ini pengantar dulu. Jadi kan tadi kita dari zaman kerajaan era Kiai General. Makanya nanti ada peristiwa lokasi lautan api, ada bantaian rawa gede. Nah itu baru di situ. Kalau yang ini apa ini? Nah, yang sini udah ada. Bisa dilacak dari 3000 tahun lalu. Masa itu ditandai dengan kehadiran kebudayaan Buni yang membentang dari Tangerang hingga Karawang. Salah satu situs tinggalan kebudayaan Buni terdapat di Desa Bunimas, Kecamatan Babelan, Kabupaten di Babelan Bekasi. Kabupaten Bekasi baru didirikan pada tanggal 15 Agustus tahun 1950. Namun, jejak historisnya bisa kita lacak ke masa 3000 tahun yang lalu. Di antara Tangerang, kemudian Bekasi, dan Karawang, kita bisa menemukan tinggalan-tinggalan arkeologis. Adapun tinggalan arkeologis itu adalah berupa kerangka manusia Buni, kemudian ada gerabah, ada tapak berseri, ada geling, Tadi semua itu yang ada tadi ya? manik-manik, ada perhiasan. Bekasi berperan penting ketika menjadi pusat kerajaan Tarumanegara. Beberapa bukti arkeologis menunjukkan hal itu. Antara lain sebuah prasasti. Yang pertama adalah prasasti Tugu yang sekarang tersimpan di Museum Nasional. Dalam prasasti itu disebutkan bahwa Raja Purnawarman membuat terusan dari Candrabaga ke laut. Nah, Candrabaga ini di dalam sumber lain disebut Bagasasi, dan dari kata Bagasasi inilah lahir kata Bekasi. Oh, dari Bagasasi. Iya, dari kata Candrabaga itu. Nambah ilmu Bekasi ini. juga merupakan pusat Jadi, kerajaan saya aja belum Tarumanegara yang memerintah di abad ke-5 hingga 7 Masehi. Dengan wilayah kekuasaan yang membentang dari Citarum sebagai batas kerajaan sebelah timur hingga Cidahiang, Banten. Rajanya yang terkenal adalah Purnawarman. Hal ini dapat dilihat dari ditemukannya 7 prasasti secara berjauhan, yaitu Prasasti Tugu di daerah Dusun Batu Tumbu, Jakarta Utara, 5 prasasti di kawasan Bogor, dan 1 di kawasan wilayah Banten. Prasasti Tugu yang tersimpan di Museum Nasional Jakarta merupakan prasasti dengan tulisan terpanjang Ini di Monas ini? Raja Ya, ini di Purnawarman, penguasa Tarumanegara. Nah, kalau ini di Potong Museum tulisan Nasional, pada Pak. prasasti Museum Nasional. menunjukkan bahwa wilayah ditemukannya prasasti Tugu ini merupakan pusat kerajaan Purnawarman. Kalimatnya ditulis dengan huruf Pallawa dan Sangsagata yang berbunyi, "Dulu kali yang bernama Candrabaga telah digali oleh Maharaja yang mulia dan mempunyai lengan kencang dan kuat, yakni Raja Purnawarman." Dalam pahatan tersebut tercatat pekerjaan pembuatan saluran irigasi dimulai pada hari yang baik tanggal 8 Paro Petang bulan Palguna dan disudahi pada tanggal 13 Paro Petang bulan Carita, atau diperkirakan pada pengerjaan 21 hari.
Pada peresmian galian dengan panjang 6.122 tumbak dilakukan selamatan dengan menghadiahi 1.000 ekor sapi kepada para Brahmana. Bukti lain adalah ditemukannya 5 prasasti yang ditemukan di Bogor, yaitu Prasasti Cianten, Prasasti Muara Cianten, Prasasti Pasir Koleangkat atau Pasir Jambu, Prasasti Pasir Awi, serta Prasasti Kebun Kopi atau Tapak Gajah. Prasasti Ciaruten ditemukan di pinggir Sungai Ciaruten, tepatnya di pertemuan Sungai Ciaruten dengan Cisadane. Prasasti ini dipahat di atas batu dengan menggunakan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta yang berarti bekas 2 kaki yang seperti kaki Dewa Wisnu itu adalah kaki yang mulia Sang Purnawarman, Raja di negeri Taruma, Raja yang berani di dunia. Prasasti Muara Cianten merupakan peninggalan kerajaan Tarumanagara yang pahatannya tidak dalam bentuk aksara, melainkan dalam bentuk gambar. Pada awalnya, para epigraf menyebut pahatan itu berupa aksara ikal yang belum diketahui maknanya. Dalam perkembangan berikutnya, pahatan tersebut berupa gambar pohon bodhi yang menginformasikan adanya penganut agama Buddha di kerajaan Tarumanagara. Prasasti Pasir. Kalau ini udah beda sih. 6 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima, Jepang. 3 hari kemudian, menyusul bom atom kedua dijatuhkan karena menyerahkan masyarakat pada sekutu. Berita menyerahnya Jepang langsung. Jelasin aja nggak apa-apa. Yang di samping-sampingnya itu yang lancip-lancip itu jumlahnya 8 Pak, selama bulan Agustus. Nah, penyangga batunya ada 15, jadi itu 15 Agustus 1950. Oh, berarti bukan asal ini ya? Ada. Cuma bentuknya memang kayak korek api. Nah itu di depan tugu yang ngadep jalan itu ada kronologi kata Bekasi itu dari Cakrabaga, Bagasasi, Bekasi. Kemudian yang di kolam itu sebenarnya ada peta Kabupaten Bekasinya. Oh bukan asal kolam ya? Iya, ada dasarnya. Cuma kalau dari atas, dari bawah nggak kelihatan. Nah di samping kolamnya itu prasasti Tarumanagara. Nah itu di samping itu ada monumen perjuangan, nanti di pintu keluar itu relik perjuangan orang Bekasi, pembantaian Rawa Gede Yang itu kan. samping ya? Iya. Pembantaian Rawa Gede itu Kiai Nurhali itu menempelkan kertas minyak itu lambang bendera merah putih di seluruh pohon itu ditempel-tempel. Karena sama Belanda di Rawa Gede itu dibantai semua orang, rata-rata laki-laki. Makanya itu sama Cairilan Luar dijadikan puisi Karawang Bekasi. Nah kemudian Bekasi Lautan Api itu ketika pesawat sekutu itu mendarat di Cakung sama Laskar Rakyat Bekasi itu ditawan, terus kemudian tentara sekutu ini dibunuh tawanan-tawanan ini. Akhirnya sama sekutu itu dijatuhin bom lah di Setu, Cilengsi, Cibitung itu dijatuhin bom. Itu Bekasi Lautan Api. Itu reliknya di samping, makanya itu sebutannya monumen perjuangan. Sini di monumen Bekasi ini siapa aja yang berkunjung pejabat ya? Pejabat negara ada nggak yang? Oh, kalau pejabat yang paling tinggi ya yang pernah berkunjung itu Pak Dudung pernah ke sini. Pak Dudung. Bupati, ya. Bupati, kepala dinas gitu.
kemudian Persib. Kalau artis ada nggak? Kalau artis belum banyak sih, cuma Belum banyak beberapa. ya? Paling selebgram. Berarti yang tahu itu cuma warga Bekasi paling banyak Iya, ya yang paling berkunjung ya? banyak. Ya, sama ya paling orang Jakarta. Nggak ada yang misalnya dari Kalimantan, belum ada ya? Kalau Dari Kalimantan, Surabaya, kunjungan dinas. Kunjungan dinas. kunjungan dinas Tetap ya? aja. Dari Maksudnya yang sengaja datang ke sini belum ada ya? Oh, belum ada. Kita- Kan sejarah Bekasi kan lengkap semua di Iya. sini. Saya aja warga Bekasi. Baru tahu ya. Dengan siapa nih Mbak? Jika Saya kalian dengan suka Eva. dengan video ini, Makasih ya, jangan Mbak, ya. lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Dan jika menurut Anda video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan ke teman kalian.